Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Berjumpa lagi dengan saya, Luciana Cahyaning Tias, pada mata pelajaran Geografi. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar tentang dampak interaksi desa dengan kota. Namun, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian lihat gambar yang berikut ini. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar kemacetan, gambar lingkungan kumuh, dan gambar seorang petani yang sedang mengakses informasi. Nah, setelah kalian melihat beberapa gambar yang ditampilkan sebelumnya, sekarang tuliskan pertanyaan yang kalian temukan dari hasil pengamatan gambar tersebut. Kemudian, setelah kalian menuliskan beberapa pertanyaan, sampaikan pertanyaanmu agar teman-teman lain bisa menanggapinya. Setelah kalian menginteraksikan pertanyaan kalian atau menyampaikan pertanyaan kalian, kini saatnya kita masuk ke dalam materi, yaitu mengenai dampak interaksi desa dengan kota. Dampak interaksi desa dengan kota ada dua macam. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak positif interaksi desa dengan kota bagi kota. Yang pertama, dampak positifnya yaitu tersedianya bahan mentah atau bahan pokok dari desa. Bahan mentah biasanya digunakan oleh kota untuk memproduksi industri. Sedangkan bahan pokok yang berasal dari desa yang dikirim ke kota bisa berupa sayuran, buah-buahan, ataupun beras dan yang lainnya. Dampak positif yang kedua yaitu tersedianya tenaga kerja dari desa. Biasanya orang-orang desa pergi ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan karena mereka menganggap di kota banyak sekali lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga yaitu pertumbuhan kota akan semakin pesat karena banyaknya penduduk yang berasal dari desa pergi ke kota. Sedangkan yang keempat yaitu pendapatan daerah di kota akan meningkat karena perekonomian di kota aktif dan industri-industri yang berada di kota selalu berproduksi setiap harinya. Selanjutnya, kita akan menuju ke dampak negatif interaksi desa dengan kota bagi kota. Dampak negatif interaksi desa dengan kota bagi kota yaitu yang pertama, kota akan menjadi semakin padat karena banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota. Biasanya perpindahan penduduk dari desa ke kota ini disebut dengan urbanisasi. Yang kedua yaitu dampak negatifnya adalah akan muncul pemukiman kumuh karena sebagian penduduk yang berasal dari desa tidak memiliki tempat untuk tinggal di kota, sehingga mereka akan menempati wilayah-wilayah yang masih kosong di kota. Dan wilayah tersebut biasanya berada di pinggiran kali ataupun di
daerah sekitar jembatan. Kemudian yang ketiga yaitu lalu lintas di kota akan menjadi macet karena banyaknya penduduk yang menggunakan alat transportasi. Yang keempat, polusi udara akan meningkat karena banyaknya aktivitas dari penduduk yang berada di kota. Yang kelima, volume sampah akan meningkat seiring dengan pemukiman kumuh tadi, maka mereka tidak memiliki tempat untuk membuang sampah sehingga mereka akan membuang sampah sembarangan. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu yang keenam, angka kriminalitas tinggi. Meskipun penduduk desa pergi ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, namun tidak semua penduduk yang berasal dari desa ke kota mendapatkan pekerjaan. Sehingga beberapa penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka akan menjadi pengangguran. Untuk mempertahankan hidupnya, maka jalan satu-satunya adalah melakukan tindak kriminalitas seperti mencopet, menodong, ataupun melakukan pembunuhan. Setelah mempelajari dampak positif dan negatif interaksi desa kota bagi kota, kini selanjutnya yaitu kita akan mempelajari dampak positif interaksi desa kota bagi desa. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh desa, yang pertama, pendapatan masyarakat di desa akan meningkat karena terjadinya interaksi yang lancar menyebabkan masyarakat desa mudah untuk menjual hasil panennya. Yang kedua, tingkat pendidikan akan meningkat karena masyarakat di desa bisa mengenyam pendidikan di kota. Yang ketiga, kesehatan masyarakat di desa akan menjadi baik karena mendapatkan alat-alat teknologi di bidang kesehatan yang canggih dan mendapatkan distribusi obat dari kota. Yang keempat, pola pikir masyarakat di desa akan menjadi lebih rasional karena mereka mudah mendapatkan informasi dan sudah mengenal teknologi. Kita tahu bahwa teknologi merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi dengan cepat, sehingga hal itu akan merubah pola pikir bagi masyarakat di desa yang tadinya berpikiran tradisional kini menjadi lebih rasional. Yang kelima, pembangunan fasilitas di desa akan meningkat karena terjalinnya interaksi antara desa dengan kota, sehingga fasilitas berupa jalan dan fasilitas umum akan menjadi lebih baik. Yang keenam yaitu berkembangnya wisata alam. Kita tahu bahwa di desa biasanya kondisi alamnya masih sangat asri dan indah. Hal itu akan menarik bagi para penduduk di kota untuk datang ke kota dalam rangka wisata alam, menikmati keindahan alam di desa. Mereka sudah merasakan bosan dengan keadaan di kota yang penuh dengan polusi, sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi
dan merasakan bagaimana asrinya alam di desa. Selanjutnya kita akan belajar tentang dampak negatif interaksi desa kota bagi desa. Selain memiliki dampak positif, interaksi antara desa dengan kota juga memiliki dampak negatif. Di antaranya yang pertama yaitu tenaga produktif di desa akan menjadi berkurang karena kebanyakan masyarakat di desa dalam usia produktif akan pergi ke wilayah kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, sehingga masyarakat di desa yang produktif akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu adat istiadat di desa akan mulai luntur karena terpengaruh oleh adat istiadat yang berasal dari kota. Yang ketiga, norma agama sudah mulai tidak digunakan lagi karena terpengaruh dengan informasi dan gaya hidup di kota, sehingga norma agama sudah mulai ditinggalkan. Meskipun tidak semuanya ditinggalkan, tetapi sedikit demi sedikit norma agama akan mulai menghilang. Yang keempat, kekeluargaan dan gotong royong akan memudar karena pengaruh dari masyarakat kota yang individualisme itu akan berpengaruh kepada masyarakat di desa yang tadinya bergotong royong dan kekeluargaan, maka mereka akan menjadi lebih individualisme. Yang selanjutnya yaitu lahan pertanian akan berkurang karena tidak adanya tenaga produktif yang mengolah lahan pertanian di desa. Kita tahu bahwa tenaga produktif di desa tadi sudah banyak yang beralih mencari pekerjaan di kota, sehingga lahan-lahan di pedesaan akan menjadi terbengkalai atau ditinggalkan, sehingga akan mempengaruhi hasil produksi pertanian. Itulah tadi penjelasan mengenai dampak interaksi desa dengan kota. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Ternyata dampak interaksi desa dengan kota tidak hanya bersifat negatif saja, tetapi ada juga dampak positifnya. Ibu yakin dampak negatif maupun dampak positif interaksi desa dengan kota pasti pernah dirasakan oleh kalian di tempat tinggal kalian masing-masing. Setelah kalian mempelajari tentang dampak negatif ataupun dampak positif interaksi desa dengan kota, sekarang kalian bisa amati desa tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian setelah kalian melakukan pengamatan, tuliskan beberapa contoh dampak dari interaksi desa dengan kota bagi desa yang ada di tempat tinggal kalian, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Setelah itu, kalian tuliskan di buku catatan kalian, kemudian presentasikanlah catatan kalian ke depan kelas agar teman-teman kalian yang lain bisa menanggapinya. Demikianlah tadi materi yang sudah saya sampaikan adalah dampak positif negatif interaksi desa bagi kota dan juga dampak positif dan negatif interaksi kota dan desa bagi desa. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya.
Demikianlah materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa.